Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Rosidin, NIM 192111119. Di sini saya akan menjelaskan hasil studi jurnal saya di mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Hukum Perikatan Islam atau biasa disebut dengan hukum perjanjian. Namun dapat kita ketahui bahwasanya hukum perikatan itu pembahasannya lebih luas daripada hukum perjanjian. Secara terminologi, hukum perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah batasan subjek hukum. Di Indonesia, hukum perikatan itu menjadi hukum positif untuk melayani kebutuhan umat Islam dan menjalankan muamalah dalam bidang perikatan, khususnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha. Ada pula yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam itu berasal dari filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kemudian sumber dari hukum perikatan Islam itu sendiri itu sumbernya berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Kedudukan hukum perikatan Islam setelah merdeka yaitu derajatnya sama dengan hukum adat antara hukum adat dan hukum barat, dan masing-masing dari hukum tersebut memiliki perbedaan terletak pada landasan filosofisnya, sifatnya, dan ruang lingkupnya, proses pembentukannya, dan sahnya perikatan dan sumbernya. Karakteristik hukum perikatan Islam dapat dilihat dari keberlakuan hukum Islam di masyarakat, materi hukum, dan implikasi hukum. Dapat kita ketahui bahwasanya hukum perikatan Islam itu berkarakteristik realisme, yaitu hukumnya tidak mengabaikan kenyataan dan setiap apa yang dihalalkan maupun diharamkan. Aspek-aspek hukum perikatan Islam itu terdiri dari 7 aspek. Yang pertama itu adanya hukum ibadah, keluarga, muamalah, tata negara, pidana, dan negara. Dan ada pula aspek hukum adab. Kemudian untuk asas-asas hukum perikatan ini terdapat 6 asas. Asas kebebasan, asas kebersamaan, asas keadilan, dan asas kerelaan, dan asas kejujuran, dan asas tertulis. Asas ini nantinya akan dijadikan fondasi dari berlakunya hukum perikatan itu sendiri. Akan tetapi asas utama yang dijadikan dasar dari seluruh pemberlakuan hukum di Indonesia yaitu asas yang didasari oleh perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalah, yaitu asas ilahiyah dan asas tauhiyah. Di dalam hukum itu sendiri terdapat akad yang ditetapkan dan ijab kabul berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya, karena kegiatan bermuamalah berhubungan dengan sesama makhluk hidup. Maka adanya akad dijadikan sebagai pembantaran upaya. Akad sendiri secara umum memiliki pengertian yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tersebut. Ada 3 hal unsur yang terkadang dalam akad itu: pertalian ijab kabul dibenarkan oleh syarak dan mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Sahnya syarak akad itu sendiri sesuai dengan tujuan syarak. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Pihak yang berakad cakap bertindak. Barang yang dijadikan objek adalah harta mutakawin, bukan perbuatan yang dilarang agama, bukan suatu kewajiban direlakan antara dua pihak. Perikatan memiliki beberapa bentuk, yaitu berdasarkan kegiatan usaha yang terdiri dari 3 bentuk akad. Kemudian berdasarkan barang yang sejenis itu memiliki 3 bentuk akad. Berdasarkan pertukaran barang yang tidak sejenis juga memiliki 3 bentuk. Jual beli dilihat dari segi sah tidaknya dibagi menjadi 3, yaitu sah beli sahih, jual beli batal, dan jual beli fasid. Di dalam akad memberikan kepercayaan 6 bentuk, diantaranya akad wadiah, arhan, wakalah, kafalah, dan ariyah, dan hiwalah. Dan akad ini menurut saya sangat penting untuk menerapkan untuk masyarakat, karena akad ini merupakan payung hukum di dalam kepemilikan suatu, sehingga orang lain tidak dapat menggugat dan memilikinya. Dalam materi hukum perikatan ini, jika kita membahas tentang kontrak, dan mana artinya adalah kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan kabul.
yang memiliki ikatan. Unsur-unsur kontrak terdiri dari akad adanya kaidah hukum, subjek hukum, persyaratan, prestasi, dan kata sepakat, dan kaidah hukum. Kontrak syariah adalah hukum keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hukum di bidang muamalah, khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Kemudian dalam materi ini membahas tentang saksi administrasi dan adanya pidana, pelaksanaan dan lembaga ekonomi syariah seperti pasar modal dan reksadana dan Basarnas. Prinsip kerja pasar modal didasarkan pada Al-Quran beserta mekanisme kegiatan terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang setelah sesuai dengan syariah. Yang dibahas juga ada jenis usaha pasar modal, jenis efek syariah itu berlaku untuk reksadana dan Basarnas. Kemudian tinjauan hukum Islam itu membahas tentang perikatan, kedudukan, syarat, dan pembatasan hukum dalam bidangnya, dan membahas juga tentang tinjauan hukum perikatan Islam terhadap transaksi bisnis modern. Yang kedua ada credit card, masalah persaingan usaha dan electronic fund transfer. Yang dibahas yaitu pengertian hak dan kewajiban nasabah dan pandangannya dalam hukum Islam, praktek persaingan hukum usaha dan nilai perekonomian Islam. Ini sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.